jangan jadikan hatiku keras bagai besi, hitam dan sulit tertembus oleh dayamu. Hati yang seperti batu, sulit untuk bisa bahagia, selalu saja bergemuruh, iri dengki nafsu dan dunia. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, basuh dengan zikir penuh hati, persembahkan segalanya pada Ilahi. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, bakar semua keji sampai jadi abu, biar semua luluh dan menjadi putih. Ya Allah, jangan jadikan hatiku keras bagai batu, hitam dan sulit tertembus oleh hidayahmu. Hati yang seperti batu, sulit untuk bisa bahagia, selalu saja bergemuruh, iri dengki nafsu dan dunia. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, basuh dengan zikir penuh abdi, persembahkan segalanya pada Ilahi. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, bakar semua keji sampai jadi abu, biar semua luruh dan menjadi putih. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, basuh dengan zikir penuh hati, persembahkan segalanya pada Ilahi. sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, Bakar semua keji sampai jadi abu, biar semua luruh dan menjadi putih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa lagunya ya, tadi dari Nasyid Jajaka Band ya. Ini nasyid ini tadi dengar suaranya tuh kayaknya pada syahdu dan tenggelam kayak gitu ya. Kita sapa dulu semua. Apa kabar semuanya Bapak Ibu di sini? Baik ya. Juga pemirsa di manapun Anda berada, alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita masih bertemu lagi di dalam acara Cahaya Kolbu. Iya, semangat ya semuanya ya. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Dan tadi lagunya itu tentang hati ya. Itu tentang apa sih Jajaka? Nih. Tentang Ada yang mewakili? sebuah hati yang dimana hati itu lagi mendapatkan sesuatu ketentraman. Hati itu butuh ketentraman, kedamaian ya.
pas banget dengan tema kita pada kesempatan sore ini ya. Kita akan bahas tentang 4 pilar iman. Jadi iman dengan hati pasti ada hubungannya ya ibu-ibu ya. Dan kita juga insya Allah sudah kedatangan Bapak Kiai Haji Atusluddin Mubarak, Master Syariah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Selamat datang di Ujung Sumping. Mangga Pak, kita langsung duduk aja. Hatur. Iya nih, alhamdulillah Pak Ustadznya udah datang. Ibu-ibu, kita akan sama-sama bertalabul ilmi. Tema kita kali ini menarik sekali, yaitu tentang 4 pilar iman. Mungkin selama ini kita mengetahui bahwa rukun iman itu ada 6 ya, tapi ini ada 4 pilar iman. Kita akan mengkaji lebih jauh terhadap Pak Ustadz Kiai Haji Atusluddin Mubarak, Master Syariah. Beliau ini adalah penyuluh agama Kabupaten Bandung ya Pak ya? Betul. Alhamdulillah, penyuluh agama yang selalu menyejukkan hati. Ya. Insya Allah. Nah ini Pak, kalau berbicara tentang hal ikhwan iman itu apa aja nih? Terus 4 pilar itu terdiri dari apa saja? Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang sangat luar biasa ini, merah putih ya. Semangat ya Pak ya? Semangatnya Kayak bendera sangat Indonesia. luar biasa. Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian Cahaya Kalbu. Mudah-mudahan setiap amaliyah aktivitas kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kesalahan dan kehilapan kita di hadapan Allah, mudah-mudahan ada di dalam ampunannya. Baik, tema kita memang 4 pilar. Nah, ini saya baca Neng mungkin di dalam kitab Al-Mukhtar min Bayanihi wa Hikami yang ditulis oleh Sayyidina Ali. Nah, ini pesannya sangat luar biasa, tetapi saya ingin bercerita dulu tentang iman. Ya, karena gini, iman itu modal yang sangat utama. Dan untuk meraih surga, modal paling utama adalah iman. Terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dulu pernah saya dengar argumen bahwa apapun agamanya, ya yang penting amalnya baik pasti masuk ke dalam surga. Nah, menurut teologi kita hanya orang yang beriman. Nah, untuk itu kita penting juga memahami iman itu apa. Ya, karena apa? Karena innalikulil a'mal yahtaju ala arba'i sholin. Setiap kita mau membahas, mengamalkan segala sesuatu, minimal kita mesti tahu yang 4. Ya, yang pertama adalah al ilmu qabla suru'ahu, mengetahui sesuatu sebelum menjalankannya. Ya, contoh misalnya ibu sholat dulu, belajar dulu, baca Quran dulu, belajar dulu, nikah dulu, belajar dulu. Langsung aja nikah kalau itu ya, jangan belajar, awas nih, hati-hati nih. Kalau nikah jangan langsung aja, nggak usah belajar dulu ya. Bahaya ya. Alhamdulillah saya juga langsung nikah, anak sudah 4, bahkan cucu sudah 4, alhamdulillah, tanpa harus belajar, itu kan langsung lancar. Nah ini makanya iman pun sama, ya jangan seperti kisah di dalam Al-Hujurat, Teneng ayat 14 sampai 16. Nah, ini kan pernah dalam asbabun nuzulnya orang ngaku iman kepada Rasulullah. Kenapa ngaku iman? Jadi beliau dari Mekah itu dalam kemiskinan yang luar biasa. Akhirnya dengar-dengar bahwa Rasulullah SAW di Madinah itu orang yang sangat dermawan. Maka berbondong-bondonglah. Nah, Bani Asad ini datang ke Madinah. Nah, gitu kan dalam keadaan miskin, kurang makan. Dengar kabar bahwa Rasulullah SAW itu ya orang yang sangat dermawan. Akhirnya sampailah di kota Mekah, ya biasa, di kota Madinah, ya biasa orang yang ada kebutuhan kan awalnya muji-muji. Nah, gini aja Teh Neng, hati-hati nih. Ya. Kalau nanti ada jamaah, misalnya, Teh Neng cantik, nah pinter, itu harus hati-hati. Ya. Karena di Sunda itu ujungnya suka manawi. Nah, lamun geus manawi ya nginjem duit Teh. Nah, awalnya itu suka gitu muji-muji dulu. Jadi nggak tulus modus ya. Nah, itu. Waduh. Nah, datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Itu padahal ujungnya dia ada kepentingan, siapa tahu dengan mengaku iman dapat sumbangan karena Rasul orang dermawan. Kata Rasul dijawab dalam Al-Hujurat itu di 14 sampai 19, tidak, kamu belum iman, tapi kamu baru Islam. Nah, jadi makanya kamu belum percaya, belum yakin, tetapi baru Islam. Islam itu artinya tunduk atau pasrah. Pasrahnya, tunduknya karena ada keperluan dari Mekah datang ke Madinah dengan segala keterbatasan. Ya, makanya Rasulullah SAW menyatakan iman itu adalah
ma'rifatun bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Nah, kata beliau begitu di dalam hadis Tabarani, hadis sahih. Yang disebut dengan iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi. Nah, ma'rifatun bil qalbi, mengetahui dengan hati. Ya, dalam bahasa lain tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Maka kita nih Bu, kalau ngaji ya, kalau ngaji ada suka dilantunkan kan? Ya. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Ini dalam lisan kita itu sering. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang dimaksud kecuali keridhaan Allah. Ya, la ilaha illallah la matluba, tidak ada yang dicari kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus ditanamkan dalam hati, bukan sekedar basa-basi. Ma'rifatun fil qalbi. Wa iqraru bil lisan, namanya iman itu harus diucapkan dengan perkataan. Makanya kita Teneng ya, setiap sholat pasti asyhadu alla ilaha illallah. Ya, itu yang harus dilihatnya, persamaan kata, bukan geraknya telunjuk. Karena ada yang bergerak, ada yang diam, ya nggak usah dipikirin dan nggak usah dilihat, nanti pusing sendiri. Itunya beres sholat kan pusing cenah curug ningali curug si eta. Nah nggak usah dilihat, yang pastinya itu setiap sholat kita melafalkan kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah. Itu siapapun, ya siapapun ditegaskan, nah, ya, ditegaskan dengan kata-kata, dengan lisan kita. Nah kemudian wal amalu bil arkan, apa yang ditanamkan pemahaman dalam hati, apa yang diucapkan, kemudian wa amalu bil arkan, dilaksanakan. Kalau dalam bahasa mahasiswa diaplikasikan dalam bentuk ibadah. Karena dalam hadis Rasul lain Rasul menyatakan al imanu uryanun walibasu taqwa, iman itu adalah bagaikan telanjang bulat. Nah, pakaiannya itu adalah amal. Jadi kalau orang cuma saya iman kepada Allah, saya iman kepada Allah, tetapi tidak sholat, tidak zakat, tidak sodakoh, berarti itu adalah keimanan yang bohong. Ini ibu-ibu cantik sekali Teneng ini, luar biasa, ini bidadari-bidadari surga. Amin, ini kan. Ya Bu, ya, tapi cantiknya ini karena pakai pakaian. Kalau tidak di pakaian, wah awut-awutan. Nah ini kan makanya orang iman tetapi tidak beramal bagaikan orang yang tidak memakai pakaian. Nah ini harus ditanamkan. Ya kemudian misalnya tadi Teneng misalnya, kok rukun iman kan sudah disepakati ada 6, betul. Rukun itu tiang. Nah kalau ini da'aim. Da'aim itu adalah pilar. Nah ini kalau bangunan TPRI mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ada tiangnya kan, pasti di dalamnya pondasinya cakar ayamnya kuat. Tapi kalau tiangnya saja tiap juru tidak ada pilar, bangunan aman atau tidak? Nah, memang rukunnya iman itu 6. Tetapi rukun yang 6 harus dipilari. Nah, pakai pilar, pakai dinding. Nah, makanya di dalam iman ada pilar-pilar keimanan. Nah, ini ditanyakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah oleh murid-muridnya, wasu'ila anil iman. Nah, ditanyalah Sayyidina Ali tentang iman. Al-imanu ala arba'i wi'ain. Kata beliau, iman itu terdiri dari 4 pilar. Ala sobri, wal yakin, wal adlu, wal zihad. Nah ini pilarnya, dindingnya iman itu yang pertama sobar, yang kedua yakin, yang ketiga adil, dan yang keempat jihad. Nah ini Teneng yang harus kita perjuangkan. Hanya mungkin nanti kita perjelas lagi seperti sobar. Nah jadi kalau orang iman itu wajib sobar. Saya tanya ibu-ibu, sudah berkeluarga semua? Sudah, pastinya. Atau minimal pernah, ada yang mantan ya. Yang minimal ini kan semua pernah berumah tangga. Ibu saat nikah, aslinya suami kelihatan sebelum nikah atau setelah nikah?
Setelah nikah. Setelah nikah mah kelihatan kan Bu ya. Hese mani katingali kan, cerdik katingali, tapi sebelumnya pasti yang indah-indah. Tapi setelah ijab kabul 1, 2, 3 tahun udah kelihatan aslinya. Nah di sini as-sobar ba'da suru'ahu. Kita mesti sobar setelah melihat segala sesuatu. Nah ini sobar. Nah di dalam sobar kata Sayyidina Ali, orang tidak mungkin ada sobar kecuali harus ada as-sauk, ada rindu. Nah jadi orang yang beriman itu wajib ada rindu. Rindu kepada siapa? Rindu untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, Ibu, kalau menahan rindu, Ibu, ditinggal suami merantau lama, coba ada perasaan rindu? Nah, kalau ada suami setiap hari di rumah, cicing we di imah, Ibu nikmat atau kehel? Nah, ini sebab salah di jauh suami rindu, di imah wae rudet. Nah, tapi kan ya minimal kerinduan ini membuat keasikan. Itu kan pastilah, pasti setiap orang yang jauh dan ingin bertemu itu ada perasaan rindu. Begitupun kepada Allah. Kita harus ada kerinduan untuk bisa bertemu. Itu kan harus ada kerinduan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pandangan dari sobar itu Ibu harus memiliki as-sapak. Nah, apa itu as-sapak? As-sapak itu rasa takut kepada Allah. Nah, itu kan rasa takut kepada Allah. Ya, kalau kita salah kepada tetangga pasti ada rasa takut. Ya. Nah, begitupun kepada Allah. Jadi harus takut, harus ada takut. Betul. Karena kalau orang nggak ada takut-takutnya, berbuat salah tidak akan ada kendali. Terus aja berbuat salah. Tapi sekali berbuat salah, kalau orang ada rasa takut kepada Allah, maka tubu ilallah, dia pasti akan bertaubat kepada Allah. Harus ada rasa takut sebagai kendali kita supaya nafsu kita tidak selamanya terjerumus. Tidak ada orang yang bersih dari kesalahan, tetapi orang yang bersalah, yang baik itu segera kembali, segera bertobat. Nah ini Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan ya, nampaknya sangat menarik karena masih banyak cabang-cabangnya ya Ibu-Ibu ya. Baik pemirsa, dimanapun berada, kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kolbu. Pemirsa, masih di Cahaya Kolbu. Iya, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Apalagi tema kita menarik ya, yaitu tentang 4 pilar iman. Tadi Pak Ustadz baru ngebahas 1 ya. Iya. Dan ada cabangnya, mungkin bisa dilanjutkan nih Pak Ustadz. Baik, dari sobar aja dulu ya. Tadi setelah sauk, ada rindu, ada as-sapak, ada rasa takut. Nah ini juga harus ada al-zuhdu. Nah, juhud. Orang yang sobar itu adalah juhud. Juhud bukan berarti miskin. Nah ini seringkali di kita memanai juhud itu dengan miskin. Bukan. Ya juhud itu kaya, tetapi dia tidak pernah kekayaannya masuk ke dalam hati. Ya, salah satu ulama misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya baca di dalam manqobahnya, di dalam biografinya, dia seorang yang sangat luar biasa kaya. Jangankan rumah, tempat tinggalnya kudanya itu teneng itu dari emas. Waduh. Itu dia punya 40 ekor. Kalah kita ya. Ya, tapi satu saat dibutuhkan, itu tidak pernah direm. Semua dikasihkan. Mangga, gitu ya, termasuk apa saja yang dipakai, kalau misalnya dibutuhkan orang dia kasih. Itu saya sebetulnya nantang, sorban saya kan bagus-bagus semua, itu kan, tapi belum pernah ada yang meminta. Kalau ada yang berani minta saya kasih. Cuman kurang ajar kalau lagi dipakai dipinta kan gitu. Ada komanya, cuman kurang ajar ini. Juhud. Jadi boleh kaya tetapi harta jangan masuk di dalam hati. Ketika dibutuhkan oleh
agama untuk perjuangan keluarkan. Contoh ibunda kita tercinta, misalnya Amirul Mukminin, istrinya Rasulullah Siti Khadijah. Saya baca itu ternyata hartanya itu 3/4 kota Mekah itu milik dia. Ketika meninggal tidak tersisa. Nah, yang keempat ini at-tarokib. Nah, ini at-tarokib. Apa at-tarokib? Di dalam sobar ada pilar iman juga at-tarokib. Apa at-tarokib itu? Nah, pandai mencari solusi. Berhati-hati. Nah, jadi berhati-hati itu at-tarokib termasuk pilarnya iman. Kita misalnya hati-hati dengan mulut kita ketika mengeluarkan kalimat, efek sampingnya dari ucapan itu, nah at-tarokib. Nah, dijaga. Kalau saya ngomong gini, akibatnya negatif atau tidak? Nah, ini at-tarokib. Itu diantara pilar-pilar utama dari iman. Nah, ini lebih baru lanjut mungkin sabar nanti. ya, Pak ya. Nah, yang kedua nih yakin gimana? Nah, yakin juga sama. Ya, subhanallah kan dalam doa saja kalau hati kita ngambang, nggak yakin akan dikabul, itu sudah pasti tidak dikabul. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu berdoa, wajib yakin bahwa doa kita itu dikabulkan. Makanya Imam Ghazali memaparkan, orang berdoa semua dikabulkan. Allah tidak mungkin tidak melaksanakan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi setiap kita berdoa tuh harus optimis, pasti dikabulkan. Ya? Karena minimal kata Imam Ghazali 1/3 buat deposito di akhirat dari doa kita. 1/3 Allah berikan langsung di dunia. 1/3 menjadi kiparat akan kesalahan kita. Karena jujur saja, kalau semua keinginan doa ibu dikabulkan Allah, belum tentu ibu jadi orang beriman. Dan itu sudah dicontohkan. Zaman Rasul kan minta didoakan kaya, oleh Rasul dikasih kambing. Itu kan dulunya aktif sholat berjamaah, setelah kambingnya di mana-mana, malah dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yakin, Teneng. Jadi wajib yakin. Sama persis, ibu ketika misalnya ibu ragu, itu rumah tangga akan acak-acakan. Itu saya kalau misalnya istri, Pak ada reuni mohon izin, ya silakan. Saya yakin aja bahwa itu lurus. Nah kalau saya misalnya, hayu tubuh tapi ku bapak dikawal, mal bener akhirnya mah. Itunya kadang-kadang kan ketemu teman keluar aslinya. Makanya saya yakin aja. Nah saya titipkan, ya Allah titip istri saya imannya dan segalanya. Itu yakin. Ya jadi sangat penting bahwa kita memiliki keyakinan, terutama yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin adil di mana nih, Pak? Nah, kalau adil, nah ini kan kalau bicara adil pasti kaitannya dengan pernikahan banyak istri itu rata-rata. Ya, ibu tahu kan kalau istrinya lebih dari satu namanya apa? Poligami. Kalau istrinya satu monogami. Monoton. Bukan monogami, salah. Jadi kalau satu itu monoton, bukan monogami. Ini Pak Ustadz bukan curhat ya. Ini hati-hati kalau satu itu monoton, bukan monogami. Nah, langsung Ibu istighfar Adi. Pak Ustadz, semuanya istighfar ini. Nah, jadi begini maksud saya, adil. Nah, adil dalam iman itu harus dibedakan dengan adil di luar iman. Kalau adil iman, kita introspeksi diri sajalah. Mata kita, nah supaya Allah, nanti kan dihisab nih mata, dihisab mata itu. Adil enggak kita terhadap mata kita? Adilnya itu mata banyak dipakai baca ayat Al-Quran daripada dipakai melihat sinetron. Nah coba ibu-ibu saya tanya, sering dipakai melihat Al-Quran atau lebih banyak dipakai nonton sinetron? Nah berarti itu tidak adil. Nggak adil Bu. Nah, tidak adil. Beda dengan ibu melihat saya, melihat Teneng, ini ibadah. Ya an-nadharu ilal alim sifaul alil. Melihat seorang yang berilmu itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Mestinya yang stroke, yang segala macam dibawa ke cahaya kolbu, bubar pasti sembuh tuh. Itu kan adil. Bagaimana adil ke telinga? Berarti banyak ibadah. Kaki, tangan. Nah jadi adil dalam pandangan atau perspektif keimanan,
Nah, tubuh kita lebih banyak dipakai beribadah daripada non ibadah. Nah, kalau lebih banyak dipakai non ibadah berarti kita tidak adil. Tidak adil, nggak fair Nah, ya, berarti Pak ya? kalau tidak adil, pandanan katanya dolim. Zolim. Nah, sudah jelas di dalam Al-Quran banyak ayat yang menceritakan firman Allah bahwa orang dolim itu pinar, masuk neraka. Ya terhadap kalau kita tidak adil. Pun begitu di dalam kehidupan berumah tangga, di masyarakat, keadilan ini mesti kita laksanakan dengan baik. Kalau Pak Ustadz nggak bisa adil daripada zolim, mendingan nggak usah ya. Iya nggak usah, makanya saya selalu bawa ke cahaya kolbu gitu ya. kan. Selalu dibawa. Oke, ini tadi udah ada 3 poin ya ibu-ibu ya. Yang pertama tadi apa? Sabar, yakin, adil. Pilar keempat apa nih Pak Ustadz? Nah, al-jihad. Nah, jihad maknanya bisa beragam. Tapi jangan dimaknai, ya ada kan ini tenengnya ada kata-kata tuh. Sekarang itu tidak ada jihad di jalan Allah. Tetapi sekarang itu jihad di jalan tamrin. Nah, makanya ngebom hotel itu kan jihad, bukan itu. Tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang menyuruh membuat kerusakan di bumi, tidak gitu. ada. Ini harus bisa dipahami. Harus diluruskan. Harus Pak Ustadz diluruskan. ya. Makanya jihad dalam pandangan kita itu sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Mana yang harus sungguh-sungguh? Jihadul kufar nih hayatu wal pana. Baik. Wa jihadus syaiton wa nafsi la ghayata wala muntaha. Nah, jihad melawan musuh Islam, orang-orang kafir itu ada ujungnya. Dulu Rasul perang Badar selesai, perang Uhud selesai. Di zaman Siti Aisyah perang Jamal selesai. Kita melawan Belanda selesai, melawan Jepang selesai. Justru yang tidak selesai ini yang harus kita laksanakan di saat ini. Jihadus syaiton wa nafsi, perang melawan nafsu dan setan. Baik. La nihayata wala ghaya, tidak ada ujungnya, tidak ada juaranya. Nah, jihad kita sekarang tuh ke sana saja. Itu kan kendalikan nafsu, kendalikan syaitan. Insya Allah ya dalam kehidupan beragama, berbangsa akan menjadi satu kenikmatan yang luar biasa. Ini yang saya maksud ding dari keimanan ini. Tiangnya sudah jelas 6, Betul. pilarnya ini 4 dan ini harus kita laksanakan supaya lagi, bangunannya lebih kokoh. Tadi kita sudah tahu rukun iman dan diperkuat lagi dengan 4 pilar iman ya. Baik ibu-ibu yang hadir di studio di sini dan juga AA yang ganteng ya dari Jajakan Nasi dan juga boleh bertanya ya. Nah ibu-ibu ini dari Baitus Sofia ya, Majelis Baitus Sofia. Dengan siapa ini ada pimpinannya? Baik, ibu gimana nih? Dengan siapa ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelum bertanya mungkin bisa dijelaskan nih Masjid Baitus Sofia itu di mana nih aktivitasnya? Nama saya Bu Hajar Imas Rodiah. Jemaah Baitus Sofia, Jalan Elang Raya nomor 32 Bandung. Kota Bandung ya. Baik. Ya aktivitasnya ngapain aja Bu selain acara tolabul ilmi dan lain-lainnya mungkin bisa dijelaskan? Ya, ada kegiatan kami di masjid, ada yang seminggu sekali gitu Bu. Terus ada yang sebulan sekali pengajian rutin. Dilanjut insya Allah kami mau penyantunan anak yatim piatu juga. Ya, alhamdulillah ya Bu. Terus ada penyantunan jompo. Ya, Terus sunatan masal. Asik, tapi jangan sunat 2 kali aja positif. Baik, mungkin ada yang mau bertanya di antara ibu? Ayo kalau bisa. Langsung? Oke, baik terima kasih ibu. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Siapa dulu? Boleh? Oke. Sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu Nina? Ya, gimana? Apa ciri-ciri orang yang imannya yang sempurna? Ciri-ciri iman yang sempurna ya? Iya. Oke. Baik Ibu Nina hatur nuhun. Pertanyaannya to the point keren banget Pak. Iya. Kan lihat orang tuh ini kayaknya imannya setengah-setengah, nih imannya banyak masalah. Nah ini iman yang sempurna yang kayak gimana? Iya. Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan ini memang kita harus perjuangkan.
Ya, kalau baca ayat Al-Qur'an, ya di dalam Al-Qur'an itu banyak dijelaskan, misalnya di dalam surat An-Nisa 59. Itu kan ada, ya sebelum saya nanti jabarkan ke yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, salah satu dari ciri orang yang sempurna itu orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Jadi kalau orang sudah taat ketiga ini, nah ini adalah orang yang sempurna. Ya salah satu contoh misalnya, ya ibu mohon maaf, dalam kehidupan sehari-hari kita dalam pandemi, enak nggak pakai masker? Enggak dong. Nah, nikmat nggak pakai masker? Enak pakai masker atau enak tidak? Enggak. Jujur Teneng ya, kita di depan sini kan pakai pisau nih. Kita Ngaji prokes. tuh nggak enak. Engap Nggak Bu, enak. engap. Tapi kenapa? Nah, ada kewajiban kita taat kepada pemerintah. Betul. Kata pemerintah, jaga 5M. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian kerumunan. menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Tong loba ulin teuing lah keur mah hese duit aya nama cari cing di imah. Ini pemerintah sangat luar biasa. Ya. Nah, kita melaksanakan 5 ini berarti taat kepada pemerintah. Orang taat kepada pemerintah berarti taat kepada Rasulullah. Ya, taat kepada Rasulullah sudah pasti taat kepada Allah. Nah, ini tanda-tanda orang yang sempurna iman. Yang kedua misalnya Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doipah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim zaroh. Barang siapa yang mengakui iman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamu. Nah, ini Teneng luar biasa di Bu Haja Imas nih. Kalau sholat Jumat tuh pasti padat. Oh gitu ya Pak ya? Anak-anak itu di belakang, Pak jejel. Naon sababna? Sabab beres Jumat makan bersama. Nah, tiap Jumatan dikasih makan. Makanya saya kadang-kadang kalau khutbah di sana barudak acan lumayan dahar siang di dieu mah gitu. Gratis Jadi, ya. kalau anak-anak kayak tujuannya karena habis sholat ada makan. Ya kolotna ge sarua we da beres sholat di Jumatan langsung makan, nih luar biasa. Ya. Itu pengajian bulanan juga sama, kasih makan. Ya, tapi saya lihat Kebetulan Pak Ustadz mengajar juga di sana ya, jadi tahu alhamdulillah, ya. rezekinya nggak habis-habis. Ya, itu tetap ada. Barokah ya Pak Ustadz Nah, ya. itu. Baik. Jadi sangat-sangat luar biasa. Ini memuliakan tamu. Karena mungkin Bu Haja Imas menganggap orang yang datang bukan tamu dia, tetapi tamu Allah Subhanahu wa taala. Fal yukrim jaroh, tetangga. Nah, orang yang beriman sempurna itu selalu ya memuliakan tetangga. Makanya ya. Rasul pernah menyatakan kalau kamu memasak sayuran, perbanyaklah airnya. Oke. Perbanyaklah kuahna. Sip. Kuahna kabaturkeun, dagingna kurang. Nah itu. Jadi sudah cukup jelas ya jawaban dari Pak Ustadz ya. Kita Ya. akan lanjutkan lagi ya. Baik pemirsa Cahaya Kolbu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini tetap di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Di Cahaya Kolbu. Iya. Dan kali ini masih bersama Bapak Kiai Haji Atusluddin Mubarok dalam tema 4 pilar iman. Ini ibu-ibu yang keren-keren ini mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Atau dari akang-akang ada yang mau siap-siap bertanya? Mau? Siapa? Oh ibu aja dulu ya, mangga ibu yang udah siap? Oke, Akang dari Jazaka. Ini saya mau tanya deh. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Ustaz, wabarakatuh. ini pertanyaan kaitannya dengan tadi iman ya Ustaz ya. Kekuatan media saat ini
termasuk media sosial yang Betul. saya rasakan itu bisa berdampak pada kalau kami di di kalangan yang muda atau milenial mungkin ada pengaruhnya pada pergeseran iman gitu. Kadang-kadang kiblat ibadah, kiblat keseharian, Keganggu kiblat ya. etika itu kita melihat dari tontonan-tontonan yang hadir di medsos begitu Ustaz. Nah itu untuk memfilter atau membentengi kita Ustaz, seperti apa mungkin? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Aduh ini pertanyaan yang mewakili anak-anak milenial ya. Ya, baik. Gimana nih Pak Ustadz? Ya, ini kembali ya walaupun saya mungkin termasuk polarisasi mencari ilmu itu jadul. Tetapi sampai dengan saat ini kejadulan itu justru yang membuat saya stabil. Ya, saya tentunya tidak keberatan kalau jamaah Cahaya Kolbu di mana saja berada belajar lewat internet. Ya, googling lewat apa sekarang sudah ada. Tapi tetap, nah supaya tadi karena jujur kalau saya baca di YouTube secara serampangan itu muatannya banyak muatan yang tidak stabil gitu, membuat orang tidak stabil. Makanya ulama menyatakan untuk mencari ilmu itu wajib biirsadil ustad. Itu wajib bertemu dengan gurunya. Langsung ya. Nah, jadi keumpamanya klik nih, ini sahabat-sahabat ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi generasi yang luar biasa di hadapan Allah. Nah, ini kan misalnya kalau kita baca di googling, ada ketidakpahaman, kalau punya guru datang, Kang saya dapat nih di internet sesuatu hal tapi saya membuat bingung. Ya, sebodoh-bodohnya ulama itu pasti dia juga punya guru. Ya. Nah, jadi ada tempat untuk dasarnya. bertanya, jangan dimakan sendiri. Ya jujur aja karena di internet subhanallah. Itu kan seperti ini, karena sifatnya tidak komparasi. Sifatnya. Pernah saya membaca misalnya seorang non gadis boleh nikah tanpa wali. Ya, kan sekarang orang kafir dipanggilnya non muslim. Jadi janda juga dipanggilnya non gadis. Ya supaya Baru adil tahu lah. ya? Maksud saya supaya adil gitu kan. Ya orang kafir kan jangan dipanggil kafir, harus non muslim. Nah, kalau yang janda jangan panggil janda, kasihan lah. Nggak enak ya? Panggil aja non gadis. Nah, ini martabatnya kan lebih mulia lah. Nah, ini kan boleh nikah itu seorang non gadis tanpa wali itu di internet. Kalau dimakan sama generasi muda yang tidak punya guru pendamping, waduh bahaya. Salah persepsi Bahaya ya. sekali. Ya, karena itu ada aturannya. Itu memang ada dalam konsep misalnya madhab Imam Maliki, tapi dengan berbagai syarat. Bukan itu bahasanya. Di dalam kitab dikupas ada syarat-syarat tertentu. Itu ada syarat-syarat tertentu, makanya tetap ya untuk mempertahankan keimanan itu adalah dengan memiliki seorang guru. Ya. Makanya jadi ada yang bisa tempat bertanya. Nah, ya? itu. Jadi orang beriman itu insya Allah ida takalama dzakaro wa ida sakata tapakaro. Ketika dia ngobrol banyaknya dikir, diam banyak tapakur. Kemudian ida stagna sakaro, ketika diberi nikmat dia bersyukur. Wa ida asobatum sida, kalau ada ujian dia bersobat. Seperti tadi baca di internet sesuatu hal yang bisa membuat iman kita misalnya terganggu, sobar. Ya. Sobarnya tadi. Nah, kan tadi kan ada rindu, ada takut dan ada tarkiat, ada kehati-hatian. Datanglah kepada guru untuk mempertanyakan. Catat ya, jadi harus punya guru. Jangan ngerasa pinter cukup dengan lihat internet. Ada Google, nggak cukup itu, karena memang kita harus tabayun juga langsung dari yang memiliki ilmu ya. Baik, ibu-ibu masih ada yang bertanya lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Imas Masriah dari Baitul Sofia. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana seseorang yang imannya bertambah dan berkurang sehingga orang tersebut ingin memperbaharui imannya supaya bertambah. Bagaimana caranya? Baik. Pembaharuannya. Baik.
Terima Baik. kasih Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini- Pak Ustadz kan iman naik turun nih, katanya Iya, pengen ibu-ibu terus ini stabil. kayaknya pinter-pinter nih ya. Nih sampai pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Baik iman, emang Imam Ahmad dan Imam Bukhari itu beliau pernah menyatakan, nah kata Imam Ahmad dan Imam Bukhari satu konsepnya hampir sama. Al-imanu iqraru bilisan wa amalu bil arkan yajidu wa yankus. Imam itu diucapkan, dikerjakan, bisa kurang, bisa bertambah. Ya. Nah, jadi keimanan kita ini karena kita ini imannya iman matbu. Ya, imam matbu posisi kita ini iman yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW itu yajidu wala yankus. Ya kan tipikal iman itu kan ada yang yajidu ada yajidu walayankus bertambah tanpa berkurang, itu para nabi. Rasulullah SAW itu bertambah terus. Ada misalnya yang seta gitu kan, ada yang segitu aja, ada itu imannya malaikat. Itu nggak naik, nggak turun segitu aja. Stabil gitu ya. Nah, stabil aja. Ada yang yajidu wayankusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, kita umat Rasulullah itu ada yang kadang naik, ada yang kadang turun. Ya, salah satu bukti kalau ibu-ibu lagi banyak hajat, banyak kebutuhan, ada cita-cita yang belum terlaksanakan. Nah, kira-kira ibu mendadak istiqomah sholat hajat atau tidak? Rajin ya Bu ya? Kalau ada cita-cita yang ingin tersampaikan, mendadak. Semangat. Sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha nggak pernah ditinggalkan. Semua dilaksanakan. Ya, semua amalan dilaksanakan. Berarti walaupun itu ada tujuan, tapi itu adalah yajidu. Iman lagi bertambah. Tapi kadang kalau datang males udah. Jangankan sholat istilahnya nawafil, rawatib saja, qoblak ba'da kadang-kadang dah sunat iya langsung wajib. Sholat hajat boro-boro, duha ditinggalkan, berarti yankus. Nah, ada misalnya la yajidu yankusu, tidak bertambah tapi berkurang. Nah, ini iman orang-orang yang munafik. Jadi orang yang munafik itu terus ya misalnya gini, awalnya dia sholat nggak tepat waktu, besoknya agak akhir, lama-lama sholat wajib ditinggalkan. Itu imannya orang munafik. Nah, kita harus cari solusi bagaimana. Nah, Rasulullah SAW mencatatkan di dalam hadis sahih, kata beliau, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Dengan cara? Nah, kata Rasulullah SAW, ya bagaimana? Sahabat bertanya, kaipanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasul memperbaharui iman ini salahnya? Kata Rasul, bikasroti kauli la ilaha illallah. Dengan memperbanyak berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Kan ini prasyarat, syarat yang luar biasa. Betul. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, umirtu an uqatilanas hatta yashhadu la ilaha illallah. Dalam hadis sahih, hatta yaqulu, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang supaya orang bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah. Ditambah seperti doa misalnya Robbana la tuzigh qulubana ba'da-id hadaitana wa hab. Nah, doa itu misalnya dibacakan, ya Allah, jangan kau cabut hidayah. Nah, setelah aku diberi hidayah. Itu caranya seperti itu yang disampaikan Rasulullah. Baik. Pemirsa mungkin juga dimanapun berada dan juga ibu-ibu tadi sudah jelas ya, perbaharuinya itu dengan cara berzikir la ilaha illallah dan doa-doa yang lainnya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu.